ZB1 alias Zero Base One. Dan menurut informasi dari media dan juga beberapa sumber lainnya, kalau Zero Base One ini dikabarkan akan melanjutkan aktivitas grup dengan formasi 5 orang aja. Tersemangat juga buat kamu fansnya IVE. Yaitu bakalan ngerilis album dan juga lanjut Asia Tour katanya di tahun 2026. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode Gangnam Iyagi hari ini 99ers kita ngobrol santai aja deh. Setelah kemarin banyak yang dar-dor di awal tahun ya. Kita ngobrolin aja yang santai-santai tentang dua grup yang mungkin mengawali tahun 2026-nya ini dengan project-project baru. Selain mungkin yang satu dengan formasi baru, yang satu dengan album baru. Ini kalau misalnya kamu nonton tuh episode Gangnam Iyagi sebelumnya, Mayang pernah ngebahas tentang Alpha Drive One. Terus kemarin banget kayaknya Mayang ngebahas tentang One. Nah sekarang kita ngebahas juga yang ada One-nya. Kira-kira siapa? Yuk langsung aja kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Let's go 99ers, hari ini di episode Gangnam Iyagi kita ngebahas tentang ada One ya, kan tadi Mayang bilang ya, yes, ZB1 alias Zero Base One. Yang katanya sih bakalan graduation, tapi tolong graduationnya tuh kayak diseriusin banget sih konsepnya gitu. Kayak kemarin mereka remake foto pre-debut dan pre-disband, paham kan? Sampai kayak wow, ini mau perpisahan aja seserius mungkin ya say gitu. Udah lebih dari graduation di kampus begitu. Apakah emang selama mereka menjadi ZB1 mereka sama dengan kuliah gitu, tapi terlalu singkat karena cuma 2,5 tahun say, walaupun ya diperpanjangkan ya. Tapi mungkin buat kamu yang belum kenal-kenal banget nih sama ZB1 atau mungkin kamu notisnya karena mereka seliweran doang di FYP TikTok kamu gitu ya. Zero Base One atau ZB1 itu sebenarnya salah satu boy group hasil project multinasional yang dibentuk lewat survival show Boys Planet di Mnet. Makanya tadi Mayang bilang kalau misalnya ZB1 ini satu lulusan lah ya gitu istilahnya dengan One, terus juga dengan Aldi atau Alpha Drive One yang akan melanjutkan jejaknya dari ZB1 ini begitu. Nah, grup ini terdiri dari 9 member 99ers yang awalnya dari awal ataupun asalnya gitu ya dari Korea Selatan, Cina dan juga warga negara yang lain yang terbentuk itu dan juga debut di tanggal 10 Juli 2023. Jadi kalau dihitung sekarang ya kurang lebih segitulah ya umurnya gitu. Nah, ZB1 ini sebenarnya jadi salah satu rilisan dari survival show yang jujur prestasinya luar biasa, besar sekali dan banyak banget. Nah, mereka ini kan tadi Mayang bilang resmi debut di tanggal 10 Juli 2023 dengan EP-nya yaitu Youth in the Shade yang jujur sukses besar. Selain itu, beberapa album dan juga single itu berhasil jadi million seller di Korea Selatan. Bahkan walaupun sekarang mereka masih ada di bawah naungan agensi Wake One Entertainment yang mereka cuman dikontrak selama 2,5 tahun lamanya. Nah, kalau misalnya kamu belum kenal-kenal banget nih sama siapa aja sih member-member dari ZB1 ini, yuk kita kenalan dulu dengan 9 member dari ZB1. Yang pertama ada Sung Han Bin yang lahir di Korea pada tanggal 13 Juni 2001 sebagai leadernya. Terus yang kedua ada Kim Ji Woong yang lahir di Korea juga pada tanggal 14 Desember
1998 sebagai visual of the group. Terus ada Sok Matthew yang lahir di tanggal 28 Mei 2002 dengan kebangsaan Korea Kanada sebagai vokal dan juga dancer. Terus ada Kim Tae-rae yang lahir di Korea Selatan di tanggal 14 Juli 2002 sebagai main vokalis. Lanjut lagi kita ada Park Gu-wook 99ers yang lahir di Korea pada tanggal 10 Januari 2005 sebagai dancer, vokal dan juga lead performer. Ini agak diborongnya sih ya. Terus ada Zhang Hao yang lahir di Tiongkok pada tanggal 25 Juli 2000 sebagai center of the group. Lanjut lagi ada Ricky yang lahir di Tiongkok di tanggal 20 Mei 2004 sebagai rapper atau vokalis. Lanjut ada Kim Gyu-fin yang lahir di Korea Selatan pada tanggal 30 Agustus 2004 sebagai vokal dan juga dancer. Dan yang terakhir ada Han Yoo-jin 99ers yang lahir di Korea pada tanggal 20 Maret 2007 sebagai vokal dan juga maknae of the group begitu. Kalau misalnya kamu mungkin jadi salah satu fansnya, wow, kuat-kuat ya kamu ya, karena sebentar lagi bakalan ditinggalin begitu. Kita kilas balik dulu ke perjalanan dari ZB1 atau Zero Base One ini yang debut di tahun 2023. Sebetulnya kan udah join dari Boys Planet itu di awal tahun 2023 ya, sampai akhirnya debut di bulan Juli. Dan sebetulnya nggak perlu waktu lama sih untuk mereka menorehkan banyak prestasi, karena mereka ngerilis EP pertama pun langsung disukai sama banyak orang. Bahkan album mereka yang Back in Time dan juga Blue Paradise itu juga sukses besar. Salah satunya album fisik dari Blue Paradise itu berhasil menjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam waktu 24 jam. Jujur buat grup Rookie itu adalah pencapaian yang luar biasa banget. Setuju nggak? Menurut Mayang sih iya ya, karena susah gitu loh bersaing di era yang ya tau lah rilisan dan debutan di tahun itu gitu kan sekompetitif apa. Jadi best buat ZB1 ya. Bahkan mereka juga prestasi chartnya, terus juga tur konsernya, sampai banyak penghargaan dari lagu-lagu yang udah dirilis mereka juga udah mereka berhasil dapatkan kurang lebih di 2 tahun mereka berkarya begitu. Nah kabarnya sebenarnya kan kalau misalnya orang mau udahan gitu ya udah gitu selesai aja gitu, atau mungkin ya dibikin satu single spesial sebelum mereka disband gitu. Tapi ternyata gebrakan yang baru itu dikasih sama ZB1 99ers, karena di tanggal 9 Januari 2026 ZB1 ini udah ngerilis pre-release single yaitu Running to Future barengan sama music videonya yang katanya sih berfungsi sebagai pengantar sebelum album perpisahannya mereka yang dikasih judul Reflow. Bahkan kemarin Mayang lihat aja fisik albumnya itu cantik, cakep banget, kayak ini grup udah kagak akan lanjut lagi, tapi kenapa albumnya secakep ini gitu, masa sih nggak dibeli ya kan? Pikirannya pasti ke situ. Dan Reflow ini digadang-gadang sih sebagai album special limited dan kemungkinan besar merupakan rilisan terakhir dari ZB1 sebelum akhirnya mereka disband dan juga mengakhiri kontrak di bulan Maret 2026. FYI 99ers, sebenarnya ZB1 ini harusnya kontrak berakhir di bulan Januari 2026, tapi mereka diperpanjang lah kurang lebih 2 bulan gitu untuk melaksanakan perilisan album terakhir. Terus juga kalau nggak salah ada kayak konsernya dulu gitu ya, sampai akhirnya mereka ya resmi harus berpisah begitu. Nah untuk album Reflow ini sebenarnya ada punya makna ataupun simbol, yaitu aliran baru 99ers, yaitu berisi tentang refleksi perjalanan serta surat cinta sebenarnya dari ZB1 untuk fansnya yaitu Zeros begitu. Jadi mungkin selama 2 tahun perjalanan ini gitu mereka akan nge-recap di situ, terus kesan baik, sedih, senang itu juga bakalan diceritain di album tersebut. Reflow ini dirilis sekitar 5 bulan lah ya, berarti hitungannya setelah album mereka yang terakhir yaitu Never Say Never yang dirilis di akhir
tahun 2025, which is di bulan September begitu. Jadi kayak ya jaraknya sih cukup normal ya gitu. Nah kalau misalnya kamu mau tahu suasananya kayak apa nih tentang album Reflow ini, kayak orang wisuda, tahu nggak sih, kayak buku tahunan ya kan, kayak lulus nih dari sekolah atau dari kampus. Nah gitulah, ada bukletnya, mereka pakai ala-ala toga terus pakai selempang. Lulus dari ZB1 katanya begitu. Dan bahkan di tanggal 23 Januari 2026 nanti Zero Base One ini dijadwalkan bakalan ngerilis pre-release yang kedua, teaser ataupun track sampelnya ya, sebelum album utamanya nanti dirilis. Dan di tanggal 2 Februari 2026, nah ini perilisan full album special limited yang Reflow itu bakalan diluncurkan begitu, termasuk untuk track utamanya yang banyak orang udah nunggu nih, kira-kira apa nih title tracknya begitu. Jadi mungkin ini adalah detik-detik atau waktu-waktu terakhir ya sebelum ZB1 resmi menyelesaikan kontraknya di bulan Maret 2026. Selain itu 99ers yang bikin heboh, selain kemarin rilis album dengan nuansa wisudaan, Zero Base One ini ternyata gitu kan ya, ada kabar-kabar nih, entahlah ini mungkin kayak bisa kita percaya sih karena dari Wake One Entertainment-nya sendiri gitu ya, memang kan sudah memperpanjang nih kontrak selama 2 bulan dari Januari sampai nanti di Maret mereka resmi berakhir sebagai aktivitas grup. Tapi katanya sih Zero Base One ini tidak akan bubar begitu saja kata agensinya, melainkan kemungkinan ada proyek lanjutan dengan formasi baru di tahun 2026 begitu. Dan menurut informasi dari media dan juga beberapa sumber lainnya, kalau Zero Base One ini dikabarkan akan melanjutkan aktivitas grup dengan formasi 5 orang aja. TXT kah? Begitu ya, atau EXO gitu, yaitu Sung Han Bin, terus Kim Ji Woong, terus Matthew, Kim Tae Ray dan juga Park Gun Wook yang bakalan join di project lanjutan dari ZB1. Sementara 4 anggota lainnya yaitu Zhang Hao, Ricky, Kim Yoo Fin dan juga Han Yoo Jin itu dikabarkan akan pulang ke agensi sebelumnya, yaitu YH Entertainment, atau sebelumnya mungkin kita sebutnya adalah YH Entertainment, yang memang katanya sedang mempertimbangkan dan juga sedang memfokuskan gitu lebih baik seperti apa nih karir keempat dari mereka gitu, lebih baik seperti apa gitu. Jadi nanti akan diberikan jeda aktivitas dulu sambil memikirkan gitu kira-kira planningnya ke depannya seperti apa dari 4 member ZB1 tersebut begitu. Jadi kayak ya udah deh gitu, kita tunggu aja gebrakannya ya. Aku nggak tahu sih ini 5 member akan terus meneruskan nama ZB1 atau mereka akan debut lagi dengan nama yang baru dengan formasi 5 member. So far kayaknya kita perpisahan dulu aja ya sama ZB1 ya gitu kan, kemarin udah kali sedih-sedihannya ya kan, kita lanjut lagi sampai bulan Maret nangisnya ya. Kemarin soalnya kan Aldi udah debut, berarti kayak kita udah tinggal manfaatkan sedikit waktu lah gitu untuk menikmati waktu-waktu terakhir dengan Zero Base One. Semangat buat Zeros ya. Yang satu ini 99ers, semangat juga buat kamu fansnya IU. I'm that girl, I'm that hot, I'm that attitude. 정할게 나의 mood, I'm that attitude. Karena di tahun 2026 ini mereka melanjutkan gebrakan baru lagi. Setelah kemarin World Tour, rilis album, sekarang dilanjut awal tahun juga super duper produktif, yaitu bakalan ngerilis album dan juga lanjut Asia Tour katanya di tahun 2026 ini. Wow, salah satu girl group dari Starship Entertainment 99ers yang debut di tahun 2021 ini sebenarnya punya karakteristik yang cukup kuat untuk memperkenalkan karya, lagu dan juga karakter self love dari setiap penampilan dan juga lagu-lagunya. Kalau misalnya kamu kenal beberapa lagu Love Dive, terus Rebel Heart, cukup
strong tapi sebenarnya mereka punya karakteristik yang ciwi-ciwi banget gitu kan, gemesin banget. Jadi softnya masih kerasa gitu ya untuk karakter cewek-ceweknya, tapi isi lagunya bener-bener kayak hah gitu. Mantep begitu. Kita kenalan dulu sedikit dengan member-member dari IVE 99ers. Yang pertama ada An Eugene sebagai leadernya, terus ada Kim Go-eul sebagai lead rapper, terus ada Jang Won-young sebagai visual of the groupnya, terus ada Liz sebagai main vokal, ada Ray sebagai main rapper, dan terakhir ada Lee Seo sebagai makne dari grupnya. Jujur semua membernya itu punya karakter masing-masing, punya mungkin visual masing-masing juga, tapi karakternya sama, yang mereka punya vokal yang kuat, terus performance yang dominan juga gitu, sampai akhirnya ya nggak ada rilisan mereka yang nggak jadi hitmakers ya. Cek aja gitu semua rilisannya, pasti kamu tahu kan gitu, minimal title tracknya deh gitu. Kalau nggak bisa tracknya, sampai kalau misalnya kamu memang salah satu fansnya IVE gitu, kamu bakalan sadar kan sebenarnya kemarin di pertengahan tahun 2025, tepatnya itu di bulan Agustus, mereka baru aja ngerilis album yaitu IVE Secret, dan sekarang di awal tahun 2026 mereka udah punya target untuk comeback lagi. Kayak wow gitu. Memang sih jaraknya berarti kan udah lebih dari 6 bulan lah ya gitu. Tapi itu tandanya kayak IVE tuh pengen ngasih yang terbaik buat para fansnya. Gitu. So far sebenarnya masih belum ada detail lebih lanjut sih soal albumnya akan seperti apa, terus lagi mungkin karakternya akan dibawa kemana, akankah gitu sama dengan mini album keempatnya mereka yang IVE Secret itu yang pernah dirilis di tahun 2025, atau justru mungkin sekarang beralih mereka akan ngerilis full album. Nah sebetulnya itu masih abu-abu sih. So far dari Starship-nya juga belum nge-spill, tapi katanya selama bulan Januari dan juga Februari awal ini akan berproses nih gitu, dari mulai foto teaser, terus trailernya, sampai mungkin beberapa bocoran tentang lagu-lagu yang bakalan dirilis di akhir Februari 2026. Tapi tetap katanya untuk temanya sebenarnya akan langsung membawa dan juga mengangkat tema tentang self-confidence atau percaya diri yang selama ini mungkin tetap ditonjolkan oleh karakter-karakter dari lagunya IVE begitu. Karena kalau misalnya kamu lihat deh kayak tadi Rebel Heart, Attitude, itu kan bener-bener kayak lagu strong girl banget gitu, dan mungkin yang gak jauh lah ya rilisan di awal tahun 2026 juga akan nuansanya seperti itu begitu. Jujur sebenarnya ini bakalan jadi comeback yang dinanti dari IVE sih gitu di Februari 2026 ya. Belum lagi mereka juga udah nge-spill kalau bakalan lanjut Asia Tour. Itu kan yang kamu tunggu. Setelah mungkin kamu bakalan nunggu juga rilisan-rilisan albumnya, lagu-lagunya. Nah, Asia Tournya juga ini bakalan berlanjut ternyata di tahun 2026. Jadi sebetulnya di tahun lalu 2025 mereka udah bikin satu world tour yaitu Show What I Am, dan itu sempat selesai di tahun 2025 dan ternyata berlanjut di tahun 2026 dan memperpanjang ke beberapa negara. Salah satunya mungkin di Malaysia, Jepang, Filipina, Singapura, dan juga Macau yang sejauh ini sudah dikonfirmasi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah di negara-negara lainnya. Jadi mungkin ini bakalan memecahkan rekor baru lagi kah gitu, tiketnya akan sold out lagi nih dari world tour-nya IVE, atau mungkin ada gebrakan baru yang akan mereka kasih di konsep world tour terbaru. Nggak tahu juga ya, bisa jadi nih world tournya masih nuansa
dan juga judul yang sama, tapi gebrakan di atas panggungnya, we never know. Banyak kejutan 99ers kalau misalnya kita menggeluti dunia K-pop ya gitu. Termasuk konsep yang tadi Mayang bahas di ZB1 juga kayak ya disband mah disband aja gitu, habis kontrak aja, tapi tidak say, tetap diperpanjang. Gimana kalau join sama Aldi sekalian ya kan, atau join sama apa, jangan One begitu. Jadi universe gitu, Boys Planet Universe, dipaksakan kalau begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya lancar juga buat Aif ya, comebacknya, world tournya. Jangan lupa nanti visit Indonesia lagi ya, mudah-mudahan gak ada halangan melintang begitu. Dan buat kamu fansnya ditungguin itu akhir Februari ya. Tapi kalau misalnya kamu punya info atau spill detik yang lain, boleh kasih tahu sama Mayang di kolom komentar, pengen bahas apa sih episode selanjutnya ya. Mayang tungguin, dan sampai bertemu di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.